Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Bayaki Ramadan dengan NIM belakang 135. Saya berasal dari kelas manajemen 2024E dan agama Islam 098. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang video ceramah berjudul "Jika Kamu Gak Mau Capek, Serahin ke Allah" yang diupload di YouTube channel Adi Hidayat Official. Jadi, zikir yang kuat dalam diri seseorang memiliki esensi yang mendalam, yaitu sebagai ungkapan syukur dan kesabaran dalam menghadapi berbagai suka dan duka yang datang dalam kehidupan. Hal ini menjadi bentuk ibadah yang tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin mudah kita merasakan pertolongannya, bahkan sebelum kita mengajukan permohonan. Dalam keadaan apapun, masalah yang kita hadapi akan terasa lebih ringan jika koneksi kita dengan Allah terjalin dengan baik. Melihat keluarga sebagai amanah dari Allah juga mengubah cara pandangan kita terhadap tanggung jawab dalam berbuat baik. Keluarga bukan hanya sekedar ikatan darah, tetapi juga merupakan ladang amal yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, zikir dalam bentuk amalan ritual seperti sholat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan zikir yang menghubungkan kita dengan Allah, meningkatkan tawakal, dan memperkuat konektivitas spiritual kita. Contoh nyata dari kekuatan sholat dalam permohonan dan dapat dilihat dari kisah Nabi Zakaria yang berdoa dalam sholatnya dan dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai sarana untuk menyampaikan harapan dan permohonan kita kepadanya. Koneksi yang baik dengan Allah membuat masalah yang tampak besar terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam hal ini, sholat dua berfungsi sebagai penguat zikir dan juga sebagai cara untuk mempermudah rezeki, bukan hanya untuk tujuan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Membangun nilai takwa dalam keluarga sangat penting, karena hal ini dapat menghindarkan kita dari berbagai masalah, terutama dalam hal komunikasi dan materi. Takwa yang disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan takwa melalui amalan seperti tahajud dan sholat duha dapat membawa keberkahan dan kemudahan dalam hidup kita. Perlu diingat bahwa istidraj itu kenikmatan yang menyesatkan, berbeda dengan anugerah dari Allah yang justru membuat kita semakin ingat kepadanya. Contoh yang bisa kita ambil adalah kisah Utsman Abdurrahman bin Auf yang semakin kaya dengan dia masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa keberkahan sejati datang kepada mereka yang layak dan beriman. Mengelola harta dengan baik dan bersedekah tidak hanya akan mempercepat hisab di akhirat, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita di dunia. Dengan demikian, kita diajak untuk selalu menjaga koneksi dengan Allah, memperkuat zikir, dan membangun nilai-nilai takwa dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari rangkuman yang sudah saya buat, dapat diambil hikmahnya. Yang pertama, ada kekuatan zikir. Zikir yang konsisten dapat menjadi sumber kekuatan spiritual yang membantu kita bersyukur dan bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Kemudian ada kedekatan dengan Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah melalui ibadah dan zikir, semakin mudah kita merasakan pertolongannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.